Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV di program Top 5 IDX Channel, mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar saham tanah air kembali diramaikan oleh berbagai pergerakan menarik dari sejumlah emiten. Saham PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) melesat hingga 1.200% sejak awal 2025. Sementara PT Cakra Buana Resources Tbk atau CBRE mengumumkan langkah strategis mengakuisisi kapal raksasa Hai Long 106 untuk ekspansi global. Di saat bersamaan, PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS mengalami koreksi setelah masuk ke Vaneck Gold Miners ETF, menunjukkan dinamika pasar modal yang tinggi. Tak kalah menarik, PT Pelabuhan Indonesia Persero Tbk atau Perindo merombak jajaran direksi dan komisaris demi peningkatan tata kelola. Sementara IHSG diprediksi menguat sepanjang pekan ini berkat sentimen rebalancing FTSE dan kebijakan suku bunga The Fed. Rentetan peristiwa ini menegaskan bahwa pasar saham nasional masih menyuguhkan berbagai peluang dan risiko patut diperhatikan oleh investor. Kami sudah merangkum 5 berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, saham DADA naik 1.200%. Ini kata manajemen. Sejak awal 2025, harga saham PT Diamond Citra Propertindo Tbk atau DADA melesat hampir 1.200% hingga menyentuh level Rp103 pada 19 September 2025. Lonjakan ini mendongkrak kapitalisasi pasar menjadi Rp765 miliar dan memicu perhatian publik karena terjadi di papan pemantauan khusus. Direktur DADA Bayu Setiawan menyatakan pergerakan harga saham murni akibat mekanisme pasar, didorong permintaan dan penawaran. Perseroan berkomitmen menjaga transparansi informasi agar investor bisa mengambil keputusan yang tepat. Kenaikan harga saham disebut dipicu rumor masuknya investor Jepang seperti Kajima Corporation dan Mitsubishi Estate melalui skema backdoor listing serta keterlibatan Vanguard Group. Bayu menegaskan DADA terbuka pada peluang investasi, namun hingga kini belum ada informasi material yang wajib diumumkan. Berita kedua, CBRE targetkan kapal raksasa Hai Long beroperasi penuh pada awal 2026. PT Cakra Buana Resources Tbk atau CBRE mengincar akuisisi kapal raksasa Hai Long 106 senilai 100 juta US dollar untuk ekspansi ke segmen angkutan internasional. Kapal pipeline dan lifting vessel sepanjang 161,93 meter itu akan mendukung proyek konstruksi lepas pantai dan offshore oil and gas. Akuisisi kapal dilakukan setelah restu RUU PSLB pada 25 September 2025 dan proses leveraging serta title transfer dijadwalkan selesai pada Desember 2025. Selama proses peralihan, kapal tetap dioperasikan pemilik lama untuk proyek yang berjalan. CBRE menilai akuisisi ini membuka peluang kerjasama dengan mitra strategis global melalui time charter, voyage charter, atau subcontract pipeline services. Rencana ini membuat harga saham CBRE melonjak lebih 3.000% sejak awal 2025 meski nilai akuisisi jatuh di atas kapitalisasi pasarnya. Berita ketiga, saham BRMS jatuh usai masuk Vaneck Gold Miners ETF. Saham PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS merosot 6,92% ke Rp605 pada 22 September 2025 setelah sebelumnya terbang 17,12% saat resmi masuk Vaneck Gold Miners ETF atau GDX. Nilai transaksi tercatat jumbo sebesar Rp1,03 triliun. Analis pasar modal menilai pergerakan ini wajar dipicu pola order fund manager seperti mark on close yang sering memicu lonjakan volume. Dikatakan bahwa BRMS kini berada di level support 600 hingga 550 dan arus dana masuk pada 19 September mencapai Rp2,5 triliun, setara FTSE Big Caps. Sukor Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli BRMS dengan target 750
per saham. Valuasi emas tembaga BRMS masih menarik dan belum memperhitungkan cadangan tembaga sebesar 1, miliar pound. Masuknya BRMS ke GDX dinilai meningkatkan likuiditas, visibilitas, serta peluang ke indeks global lain seperti MSCI dan FTSE pada November 2025. Berita keempat, Pelindo rombak jajaran direksi dan komisaris. PT Pelabuhan Indonesia Persero Tbk atau Pelindo PIKI mengumumkan perombakan direksi dan komisaris berdasarkan keputusan para pemegang saham, yaitu Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management. Arif Suhartono tetap menjabat sebagai Direktur Utama, sementara jabatan Wakil Direktur Utama dihapus. Pemegang saham menunjuk Boy Robianto, Putut Sri Mulyanto, Derajat Sulistyo, Bahtiar Surya Atmaja, Hosadi Apriza Putra, dan Muhammad Suryawan ke jajaran direksi. Sementara itu, Ilham Syah diangkat sebagai komisaris baru. Perubahan nomenklatur ini tertuang dalam 3 surat keputusan atau SK tertanggal 19 September 2025 tentang pemberhentian pengalihan tugas serta pengangkatan anggota direksi dan komisaris Pelindo. Berita kelima, IHSG diprediksi menguat pekan ini berkat rebalancing FTSE dan pemangkasan suku bunga The Fed. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diproyeksikan bergerak bervariasi dengan kecenderungan menguat sepanjang pekan ini dalam rentang support 7.850 hingga resistance 8.150. Sentimen utama berasal dari rebalancing indeks FTSE dan pemangkasan suku bunga The Fed serta BI. FTSE memasukkan DSSA ke large cap, mengeluarkan BDMN dari mid cap, dan mengubah kategori sejumlah saham lain. Pasar juga menantikan pidato Ketua The Fed Jerome Powell, data ekonomi AS, serta tren penguatan harga emas dunia yang mencapai rekor baru. IHSG pekan lalu mencetak all-time high di level 8.068 dan ditutup di level 8.015 dengan net buy asing sebesar 1,4 triliun rupiah. Indo Premier Sekuritas merekomendasikan buy Ratu NCLL buy on breakout ASII dan reksadana saham Premier ETF Perfindo iGrade atau XIPI sebagai strategi pekan ini. Demikian top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Patut ingat bahwa segala keputusan pemilihan maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda. Sobat investor, pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap selalu bahagia.